Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Siti Soleha. Dan jangan lupa tekan tombol di bawah ini, yaitu tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa dibunyikan loncengnya di bagian bawah. Nah, teman-teman pasti sudah mendengar atau tidak asing lagi di telinga teman-teman mengenai barisan dan deret aritmatika. Nah, untuk mengasah pengetahuan teman-teman kembali, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, yang pertama-tama, pengertian dari barisan bilangan. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang diurutkan menurut aturan tertentu. Jadi, bilangannya ini diurutkan tapi tidak acak, harus ada aturannya. Nah, bisa kita lihat contoh pada slide tersebut, yaitu bilangan 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Nah, titik 3 ini artinya dan seterusnya. Nah, tahukah teman-teman bilangan setelah 13 itu berapa? Tentu saja bilangan setelah 13 itu adalah 15. Dari mana mendapatkan bilangan 15? Karena aturannya itu sudah jelas. Dari bilangan 3 ke 5 ditambah 2, bilangan 5 ke 7 ditambah 2, bilangan 7 ke 11 ditambah 2, bilangan 11 ke 13 ditambah 2, dan bilangan 13 ditambah 2 hasilnya adalah 15. Berarti bilangan setelah 13 itu adalah 15. Nah, contoh lainnya yaitu bilangan 34, 31, 28, 25, 22, dan seterusnya. Nah, bagaimana mendapatkan bilangan berikutnya? Yaitu kita harus mengetahui aturannya atau polanya terlebih dahulu. Nah, aturannya pada bilangan tersebut yaitu dikurang 3. Dari bilangan 34 dikurang 3 hasilnya adalah 31. 31 dikurang 3 hasilnya adalah 28. 28 dikurang 3 hasilnya adalah 25. 25 dikurang 3 hasilnya adalah 22. Nah, 22 dikurang 3 hasilnya adalah 19. Berarti bilangan berikutnya yaitu 19. Nah, kita sudah membahas mengenai pengertian barisan bilangan dan contohnya. Nah, kita masuk di barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika atau biasa disebut barisan hitung adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya itu selalu sama. Nah, di sini terdapat kata suku. Nah, teman-teman tahu apakah itu suku? Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita perhatikan pada slide tersebut. Bilangan 3, 5, 7, 9, 11, 15, 13, dan seterusnya. Nah, susunan bilangan ini atau bilangan yang menyusun suatu barisan disebut dengan suku-suku barisan atau disimbolkan dengan U. U1 adalah suku pertama, yaitu suku pertamanya yaitu bilangan 3. U2 yaitu suku kedua, yaitu bilangannya 5. U3 atau suku ketiga atau letaknya itu berada di urutan ketiga. U4 suku keempat, U5 suku kelima, U6 suku ke-6, dan seterusnya sampai dengan suku ke-N atau UN. N-nya ini bisa berapa saja, dan N-nya ini adalah asli. Nah, kita kembali lagi ke definisi barisan aritmatika. Nah, di situ terdapat sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya itu selalu sama.
Nah, bisa kita lihat pada slide tersebut di mana terdapat bilangan 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Nah, selisih dari bilangan 3 ke 5 itu adalah 2. Bilangan 5 ke 7 selisihnya adalah juga 2. Nah, berarti selisih suatu suku dengan suku sebelumnya itu selalu sama, yaitu 2. Nah, ini disebut sebagai barisan aritmetika. Nah, bisa kita tulis suku kedua dikurang suku pertama itu hasilnya sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua. Sama halnya dengan suku keempat dikurangi suku ketiga, itu juga hasilnya sama, dan seterusnya sampai dengan suku ke-n dikurangi suku sebelumnya, itu juga hasilnya sama. Nah, ini disebut sebagai beda atau disimbolkan dengan huruf B. Nah, bisa kita lihat pada barisan bilangan 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Nah, di sini bedanya yaitu 2. Mengapa 2? Karena bilangan 3 ke 5 itu ditambah 2. Berarti bedanya di sini adalah 2. Kita masuk di contoh soal. Tentukan beda barisan bilangan sebagai berikut: 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan seterusnya. Nah, pada bilangan tersebut bedanya adalah 4. Mengapa 4? Karena bilangan 16 ditambah 4 hasilnya adalah 20. 20 ditambah 4 hasilnya adalah 24. Maka bedanya adalah 4 atau selisihnya adalah 4. Nah, kita masuk di cara menentukan suku ke-n barisan aritmetika. U1 atau suku pertama juga disimbolkan dengan huruf A. Jika teman-teman melihat huruf A pada barisan aritmetika, itu berarti suku pertama atau U1. Nah, kita sudah membahas definisi barisan aritmetika, di mana di situ terdapat sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya itu selalu sama. Jika dituliskan U2 dikurang A, hanya kan tadi suku pertama atau U1 sama dengan B. Jika diperoleh U2 sama dengan A ditambah B. U3 dikurang U2 sama dengan B. Jika diperoleh U3 sama dengan U2 ditambah B. U2 ditambah B sama dengan A ditambah 2B. Dari mana dapat 2B? Karena pada U2 sama dengan A ditambah B, di situ terdapat B. Nah, B ditambah B hasilnya adalah 2B. U4 dikurang U3 sama dengan B. Jika diperoleh U4 sama dengan U3 ditambah B sama dengan A ditambah 3B. U5 dikurang U4 sama dengan B. Jika diperoleh U5 sama dengan U4 ditambah B sama dengan A ditambah 4B. Nah, kita sudah mendapatkan nilai N, di mana UN sama dengan UN dikurang 1 sama dengan B. Nah, bisa kita lihat pada slide tersebut di mana nilai A-nya itu tetap. Akan tetapi koefisien nilai B itu tidak tetap. Misalnya, kita mencari U10. Berarti U10 sama dengan U10 dikurang 1 sama dengan 9B. Jadi nilai koefisien B-nya itu tidak tetap, berubah-ubah. Nah, kita sudah mendapatkan rumus suku ke-n. Kita sudah peroleh di mana UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Keterangan UN adalah suku ke-n, N adalah banyaknya suku, A adalah suku pertama, B adalah beda.
Nah, kita masuk di contoh soal. Tentukan baris suku ke N barisan bilangan 1, 4, 7, 10, dan seterusnya adalah. Nah, diketahui A adalah 1, suku pertamanya adalah 1 pada barisan bilangan tersebut. B-nya atau bedanya adalah 3. Mengapa 3? Karena bilangan 1 ke 4 itu bedanya adalah 3 atau selisihnya adalah 3. Yang ditanyakan adalah UN-nya. Penyelesaian, kita masukkan rumus yang sudah diperoleh tadi, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, kita masukkan nilainya, di mana UN sama dengan, kan nilai A-nya tadi adalah 1, berarti 1 ditambah N kurang 1 dikali B-nya kan tadi nilainya 3, berarti nilai B-nya adalah 3. UN sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali 3. Nah, kita turunkan nilainya saja. Nilai 1 ditambah N dikali 3 hasilnya 3N. Min 1 dikali 3 hasilnya adalah min 3. Nah, kita turunkan saja nilai 3N. Nah, sisanya adalah 1 dikurang 3, berarti 1 dikurang 3 hasilnya adalah 2. Nah, kita sudah dapat nilai suku ke N, yaitu dimana suku ke N-nya yaitu 3N dikurang 2. Maka yang benar adalah bagian C, yaitu 3N dikurang 2. Nah, kita masuk di deret aritmetika. Deret aritmetika adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmetika. Misalnya, jika diketahui U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai dengan suku ke N, jika suku-suku bilangan ini dijumlahkan, maka inilah yang disebut dengan deret atau deret bilangan. Deret bilangan ini disimbolkan dengan N. Nah, huruf S ini diambil dari kata sum yang artinya jumlah. Berarti Sn adalah jumlah N suku pertama pada barisan bilangan. Contohnya, kita mencari S6, berarti kita mulai dulu mencari U1 sampai dengan U6. Misalnya U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 ditambah U6. Nah, kita juga misalnya mencari S100, berarti kita mulai dulu mencari menjumlahkan U1 sampai dengan U100. Nah, adapun rumus dari deret aritmetika yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B.